Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca, saudara perhatian ya. Saya akan baca terlebih dahulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Silakan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Sama-sama. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang. Dikatakan firman Tuhan, dan Tuhan sedang berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Saudaraku, hukum Taurat nanti aja apa-apa. Hukum Taurat, Bapak Ibu saudaraku, adalah hukum yang Tuhan berikan kepada siapa? Ingat? Kepada Musa. Tadi pagi saya sampaikan, saudara siap-siap ya, ibadah raya 2 nanti akan ada kuis Alkitab. Ibadah raya 1, ibadah raya 2, Jelambar dan Penggilingan. Nanti kita akan ada kuis. Jadi saudara siap-siap ya, Pak Melki dengan timnya dan kelompok-kelompok selnya ya. Saudara siap? Amin ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan. Saudara, diberikan hukum ketika Musa ada di Gunung Sinai, hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada berapa hukum Taurat? 10. Turunannya ada berapa? 613 perintah, saudaraku. Dan itu begitu banyak, saudaraku. Begitu banyak ya turunannya. Nah, salah satunya adalah soal makanan dan minuman, saudara. Soal makanan, mana makanan yang haram dan mana makanan yang halal. Soal sunat, tidak bersunat, itu turunan daripada hukum Taurat atau hukum adat istiadat, saudaraku, daripada bangsa Israel. Begitu banyak sekali. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus katakan, saudara, dikatakan oleh Yakobus begini, saudara, di dalam Yakobus pasal 2, saya bacakan, saya buat saudara ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Saudara, begitu banyaknya hukum atau perintah dari hukum Taurat. Saudara mengatakan saya melakukan hukum Taurat, tapi satu aja saudara abaikan, saudara dikatakan apa? Bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Jadi siapa yang bisa dibenarkan dengan hukum Taurat? Tidak ada. Siapa yang bisa dibenarkan dengan hukum Taurat? Tidak ada, saudaraku. Karena memang hukum Taurat bukan untuk membenarkan seseorang, bukan. Hukum Taurat itu bukan untuk membenarkan seseorang. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan. Diberikan hukum Taurat supaya apa? Supaya mereka mengerti standarnya Tuhan. Supaya mereka mengerti mana dosa, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saudaraku,
Jadi hukum Taurat ini, saudara melakukan hukum Taurat satu aja saudara nggak lakukan, gugur, saudara. Saudara bersalah. Jadi nggak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudara buka, yuk. Galatia 3 ayat yang ke-24. Kita baca 2, ya multimedia agak cepat, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Saudara, bahwa hukum Taurat itu menjadi sebuah penuntun. Penuntun saudaraku bagi bangsa Israel dan sekarang bagi kita. Tuhan Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Jadi hukum Taurat masih ada? Masih ada. Saudaraku, dan aku menggenapi. Nanti saya akan sampaikan, saudara catat dulu aja. Aku datang, kata Tuhan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat dengan hukum dan peraturan dan ketentuannya. Aku datang untuk menggenapinya. Nah, saudara, lalu kemudian diterangkan di situ, saudara, orang yang melakukan hukum Taurat dan orang yang melakukan hukum Taurat, dikatakan apa? Orang yang melakukan hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dikatakan, karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu bukan soal saudara masuk ke dalam kerajaan Allah atau bukan. Bukan. Jadi bukan karena saudara melakukan hukum Taurat, saudara ada di dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat, orang yang meniadakan hukum Taurat, atau dia melakukan sebagian daripada hukum Taurat, dia akan menduduki satu tempat di dalam sorga. Dia kata Tuhan Yesus, ya bukan kata saya. Saudaraku, ada yang di tempat rendah, ada yang di tempat tinggi. Lalu di ayat berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tekun melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Saudaraku, sekalipun demikian, tidak ada yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Tidak ada yang sanggup untuk melakukan seluruh hukum Taurat dan perintah-perintahnya. Dan Tuhan Yesus katakan, saudaraku, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari mereka, kamu gak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain begini, mereka yang udah berusaha sedemikian aja untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat, gak masuk. Apalagi yang tidak hidup di dalam hukum Taurat, apalagi yang tidak melakukan hukum Taurat, saudaraku, ya, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara catat dulu, nanti saya akan terangkan. Jadi hukum Taurat itu bukan soal saudara masuk surga atau tidak masuk surga. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi hukum Taurat itu. Saudara baca lagi biar lebih jelas, Galatia 2 ayat 16. Yuk kita baca 2-3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara komunikasi itu jelas sekali di sini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum
Taurat. Jadi hukum Taurat itu cuma sebagai penuntun standar hidup daripada bangsa Israel yang Tuhan tetapkan. Karena apa, saudaraku? Nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Dan ini bukan soal masalah keselamatan, bukan soal masalah keselamatan, tapi Tuhan memberikan sebuah perundang-undangan. Karena apa? Ketika mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, saudaraku, saudara tahu syarat sebuah negara? Tahu saudara syarat sebuah negara? Ada yang tahu di sini yang IPS-nya bagus, saudaraku? Syarat berdirinya sebuah negara apa, saudara? Adanya penduduk, adanya tanah, terus adanya aturan, saudaraku. Penduduk tanahnya sudah Tuhan berikan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Penduduknya umat pilihan Tuhan. Apa yang mengaturnya? Hukum Taurat. Apa yang mengaturnya? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini kalau secara umum saya katakan undang-undangnya lah. Hukumnya, undang-undangnya. Maka ketika mereka dibawa masuk kepada satu tanah perjanjian, itulah cikal bakal daripada satu bangsa, satu negeri, yaitu Israel yang akan Tuhan bangun. Tanahnya ada, penduduknya ada, peraturannya, hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai undang-undangnya. Jadi hukum Taurat ini bukan soal, saudaraku, bahwa mereka dibenarkan, mereka diselamatkan, masuk kembali kepada surga, masuk kembali kepada Taman Eden. Bukan, jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi dengarkan baik, Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu justru dikenapi. Ketika Tuhan datang, saudaraku, hukum Taurat itu, saudara, dikenapi. Ya, dikenapi. Artinya jangan kita kemudian, kita mengabaikan hukum Taurat, saudaraku. Kita akan buka yuk slide-nya sekarang, kita akan lihat. Next slide-nya, berikutnya. Oke, ini terlalu kecil tapi nggak apa-apa, saudara. Nanti saudara perhatikan saja saya sampaikan. Oke, saudara perhatikan di sini. Hukum Taurat tidak berdaya karena dosa, karena daging. Ya, dia nggak berdaya hukum Taurat, saudara. Kenapa? Perhatikan saudara ya. Di situ ada Allah, saudara. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya, menciptakan kita pada kejadian, pada penciptaan mula-mula. Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 27 nanti saudara bisa baca bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Luar biasa. Ketika kita diciptakan, Allah sudah sediakan semuanya. Ketika kita diciptakan pada hari ke-6, Tuhan sudah ciptakan semua apa yang menjadi kebutuhan manusia. Diciptakannya kita kemudian. Saudara, di tempatnya kita ada satu tempat, Taman Eden, di mana di situ adalah zonanya Tuhan, kekudusan Tuhan. Manusia hidup di dalam kekudusan Tuhan, saudara. Sampai kemudian kita mendapati dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka, saudaraku, karena zona kekudusan Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Dosa pemberontakan, perseteruan dengan Allah, ketidaktaatan itu yang membuat mereka terpisah dari Allah. Sehingga saudaraku, antara Tuhan dengan manusia itu ada jurang yang begitu besar sekali. Dan manusia hidup di dalam dosanya. Rumah katakan apa? Saudara, firman Tuhan katakan apa? Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sampai hari ini, saudaraku, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, perhatikan. Kita boleh melihat bagaimana ketika manusia itu keluar dari Taman Eden. Kita boleh menemukan di sana juga terjadi pembunuhan. Manusia hidup di dalam dosanya. Kain membunuh siapa?
Abel. Dan kita boleh melihat juga kejahatan manusia begitu berkembang dengan luar biasa, sampai kemudian Tuhan membinasakan manusia. Kita tahu saudaraku peristiwa air bah yang kemudian membinasakan manusia di bumi, sehingga cuma tinggal berapa orang? Tinggal 8 orang saudaraku, yaitu siapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Saudaraku, terjadi pembunuhan, terjadi pembinasaan manusia. Kenapa? Karena dosa, karena kejahatan manusia. Dan kita boleh melihat bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ya, lahirlah, kemudian datanglah di situ dimunculkan Abraham menjadi bapak orang percaya. Terus kita boleh menemukan janji-janji Tuhan dan seterusnya. Sampai kemudian pada masa Musa, Tuhan memberikan hukum Taurat. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat, saudaraku? Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Tadi saya sudah katakan, untuk menuntun bangsa Israel ini keluar dari Mesir, masuk kepada tanah perjanjian. Karena mereka hidup di dalam dosa, mereka tidak lagi tahu itu dosa. Saudara, orang yang hidup di dalam dosa, dia udah gak pernah berpikir itu salah. Sekali lagi, orang yang hidupnya di dalam dosa, orang yang hidupnya di dalam pelanggaran dan kesalahan, dia nggak tahu kalau itu salah, dia nggak tahu kalau itu dosa, dia nggak tahu kalau itu jahat, dia nggak tahu. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 7, hukum Taurat, saudara, yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yang sebetulnya adalah satu standar Tuhan kepada umat Tuhan untuk dikerjakan, justru memperkenalkan dosa kepada umat Israel. Tadinya kan mereka nggak tahu itu dosa. Mereka lakukan yang jahat, mereka lakukan dosa, mereka lakukan pelanggaran. Dan ketika diberikan hukum Taurat, Tuhan bilang itu dosa. Jangan berzina, itu dosa. Jangan mencuri, itu dosa. Tadinya mereka nggak tahu itu dosa. Mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh, mereka lakukan semuanya itu dan mereka tidak tahu itu dosa. Sampai ketika hukum Taurat diberikan, mereka dicelikan matanya bahwa itu dosa. Jadi Paulus mengatakan ketika hukum Taurat diberikan, saudara, mereka diperkenalkan, hei, itu dosa, itu dosa, itu dosa, itu dosa. Begitu banyak ternyata dosa manusia. Ada 613 kurang lebih, saudaraku. Itu dosa yang dituliskan kemudian 10 dari Tuhan dan turunannya oleh para rabi. Begitu banyak, saudara, dosa. Nanti ayat-ayatnya saudara bisa baca, nanti saya bisa share lah ini. Dan kemudian, saudaraku, hukum Taurat juga merangsang seseorang untuk berbuat dosa. Saudara, kecenderungan orang ya, jujur kecenderungan orang, kalau dilarang, malah dia mau melakukan. Jadi makin dibilang jangan, ada tuh iklan apa tuh namanya yang di TV, dibilang jangan melihat, dia lihat, akhirnya dia kena, saudaraku. Karena kecenderungan manusia ketika dilarang, dia mau coba ketika dilarang. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri yang tadinya dia nggak tahu, oh jangan, dirangsang untuk berbuat dosa. Itulah manusia. Jadi hukum Taurat ini, saudaraku, dikasih Tuhan merangsang untuk membuat manusia itu berbuat dosa yang akan berbuahkan maut. Lalu kemudian di dalam Roma 5:20, hukum Taurat itu membangunkan dosa. Hukum Taurat ini, saudaraku, ini kasih Tuhan membangunkan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga tanpa disadari, saudaraku, tanpa disadari, saudara, manusia itu yang berbuat dosa sekarang dibukakan bahwa kamu terikat, kamu ada di bawah hukum Taurat dan kamu terikat di dalam dosa. Tanpa disadari, dan mereka akhirnya tahu bahwa ternyata dosa begitu mengikat mereka.
Dosa mengikat mereka. Dan ini bukan karena hukum Taurat, saudaraku. Karena sekali lagi hukum Taurat bukan untuk membenarkan, tapi hukum Taurat untuk apa? Untuk memperkenalkan, ini dosa, jangan kamu lakukan. Tapi mereka malah penasaran, dilakukan, sehingga mereka terikat di dalam dosa. Mereka hidup di dalam hukum dosa. Dan hukum dosa itu mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Tapi hukum Taurat itu sebetulnya adalah untuk menuntun mereka keluar dari Mesir, dari pola hidup Mesir, dari kejahatan-kejahatan Mesir. Mereka dibawa Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi belum sampai kepada kamu sampai ke surga, tapi kamu sampai kepada tanah perjanjian. Diaturnya manusia supaya mereka hidup tertib, supaya mereka hidup teratur, dikasih hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka disimpulkan bahwa hukum Taurat bukan sarana keselamatan. Saya mengambil ini, saudaraku, dari buku teologi Paulus. Saudaraku, hukum Taurat bukan sarana keselamatan. Jadi bukan sarana keselamatan, bukan, karena tadi saya sampaikan, bukan sarana keselamatan. Dan Tuhan tadi saya ulangi lagi, bahwa Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak meniadakan, tapi Tuhan menggenapi. Dan hukum yang Tuhan tidak tiadakan dan hukum yang Tuhan genapi ini, saudaraku, ini bukan sarana keselamatan. Bukan. Kenapa? Galatia 3 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia. Nanti saya ayatnya suruh baca ya. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia. Sekali lagi, memang bukan didesain untuk membenarkan manusia. Justru didesain untuk supaya kamu tahu loh, ini dosa. Sebuah peraturan yang menyatakan kamu nggak boleh ini. Tapi kamu ketika bangsa Israel ketika dibilang jangan lakukan, malah kamu tertarik, tertantang, coba-coba. Sehingga tanpa disadari kamu terikat dengan dosa. Tapi hukum Taurat ini sekali lagi bukan soal membenarkan manusia, tidak. Mereka masih hidup di dalam dosa. Dan dasar hukum Taurat bukanlah iman. Mereka siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nanti kita akan sampai, saudara, ya. Yang berikutnya lagi, kenapa hukum Taurat bukan sarana keselamatan? Karena hukum Taurat tidak dapat menaklukkan atau mengalahkan dosa. Tidak bisa. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah sebuah rule of the game, undang-undang yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi mereka mengenal itu dosa, mereka mengenal itu salah, mereka mengenal itu jahat. Dan itu men-trigger mereka untuk melakukan kejahatan itu. Dan mereka terikat oleh dosa itu. Dan hukum Taurat tidak berdaya karena dosa. Tidak berdaya. Hanya menceritakan, hanya menyampaikan, Tuhan menyampaikan supaya mereka sadar itu dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini, ya. Itu dosa. Sehingga manusia hidup di dalam dosanya. Hari-hari mereka hidup di dalam dosa. Sampai kemudian, saudara, kita boleh mendapati, ya, kita boleh mendapati kemudian apa, saudara? Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, itu menjembatani manusia dengan Allah. Menjembatani manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Sebab apa? Apa yang saya pada tiga, saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum agama Taurat? Karena kita manusia lemah, makanya selalu kita kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia, rupa manusia, dengan mengirimkan anaknya sendiri yang datang dalam keadaan sama dengan manusia yang berdosa untuk menghapuskan dosa.
Saudaraku ini kasih Tuhan, ini merupakan sebuah momen perjalanan manusia berabad-abad. Perjalanan manusia, saudaraku, hidup di dalam dosa. Meski mereka melakukan hukum Taurat, meski mereka melakukan hukum Taurat, tetapi satu aja mereka tidak lakukan. Mereka bersalah terhadap keseluruhannya. Jadi saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu saudaraku, ya, sekalipun mereka melakukan hukum Taurat, itu tidak akan membenarkan mereka, tidak akan membuat mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak akan bisa membawa mereka bertemu dengan Tuhan. Sampai kemudian Tuhan datang ke dalam dunia. Selama 3,5 tahun Tuhan memberitakan tentang kerajaan sorga. Saya sudah sampaikan, kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan Tuhan punya misi adalah membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Punya misi membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Efesus 2 ayat 15 kita baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita biar lebih lengkap. Efesus 2 kita baca. Bisa dibantu multimedia. Ya. 2 ayat 15. Ya. Coba dibantu. Ya, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan matinya Yesus Kristus Tuhan di kayu salib, maka saat itu juga Tuhan membatalkan hukum Taurat. Tuhan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Saudaraku, sehingga saudara dan saya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita akan baca, tapi kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Tuhan membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturan yang begitu banyak, yang tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya, tetapi disimplify, disederhanakan dengan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini merangkum seluruh daripada isi hukum Taurat. Perhatikan, di sini dikatakan Tuhan membatalkan, tapi di sini dikatakan Tuhan tidak meniadakan. Sepertinya kan kontradiktif, saudara. Tuhan tidak meniadakan, tapi kok Tuhan membatalkan? Tuhan tidak meniadakan, tapi katakan Tuhan tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Dan di sini dikatakan Tuhan membatalkan hukum Taurat. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup bernegara, kita tahu ada undang-undang yang direvisi, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan, baik itu perda, permen maupun juga saudara peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang kemudian direvisi, dikeluarkan peraturan yang baru, dikeluarkan undang-undang yang baru, dikeluarkan hukum yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dikeluarkan hukum yang baru, saudaraku, bukan berarti bahwa hukum yang lama ini totally hilang. Saudaraku, tetapi beberapa hukum ini itu dibawa, disimplify. Tetapi ada juga hukum yang tidak dibawa. Contohnya saya katakan, saudaraku, soal tentang makanan yang haram, makanan yang halal, itu udah gak lagi persoalan. Saudaraku, bukan apa yang masuk, melainkan apa yang keluar, kata Tuhan. Itu yang menajiskan. Jadi, lalu soal apa lagi? Soal sunat dan tidak bersunat,
Itu yang semula itu diatur dalam hukum adat istiadat, hukum para nabi, hukum rabi-rabi, turunan daripada hukum Taurat, itu dibatalkan. Tapi bukan berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini saudaraku dan sebagainya. Itu bukannya berarti oh saya aman, saya bisa berbuat dosa, saya bisa mencuri, saya bisa membunuh, saya bisa berzina. Bukan, saudaraku. Memang dikatakan aku datang untuk tidak meniadakan, tapi mengenapi. Dan sini membatalkan. Karena apa? Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, artinya kita hidup di dalam ikatan dosa. Sementara Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang dan dia mati di kayu salib justru untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Melepaskan kita dari hukum dosa. Jadi kita nggak lagi di dalam tekanan hukuman dosa. Dan kita hidup di dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Coba slide berikutnya. Kita hidup di dalam kasih karunia. Saudaraku, maka kita percaya, kita yakinkan bahwa saudara dan saya, kita semua, kita nggak lagi. Maka itu Roma 6 ayat 14. Saudara, kalau bisa baca di depan, baca depan. Tapi kalau nggak, saudara buka Alkitab saudara. Roma 6 ayat 14. Yuk. Roma 6 ayat 14. Kita akan baca. Ayo multiply. 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Beruntung saudaraku, bersyukur kita, karena percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak di bawah hukum Taurat, kita tidak di bawah ikatan daripada dosa. Hukum Taurat juga salah satunya mempersembahkan korban binatang dan hewan. Itu hukum Taurat, saudara. Ya, nggak boleh makan makanan yang banyak aturan-aturan perjanjian lama. Saudaraku, tidak. Makanya kadang-kadang orang melakukan sesuatu di era sekarang ini, di postmodern ini, saudaraku, dia melakukan sesuatu. Kalau dia mau melakukan hukum Taurat sepenuhnya, gak usah ibadah hari Minggu, ibadah hari Sabtu. Tapi kalau dia separoh-separoh melakukan hukum Taurat, ada ajaran-ajaran yang cuma sepotong-sepotong, percuma. Jangan, kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Bukan di bawah hukum Taurat. Jadi jangan sampai kita ngikutin, saudaraku, sepotong-sepotong. Ya, itu gak benar. Kalau mau ikutin semuanya. Jadilah pelaku hukum Taurat dan tidak ada jaminan masuk ke surga. Kita ini dikasih jaminan sama Tuhan kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan takut dan gentar, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka kita percaya kewarganegaraan sorga yang kita miliki akan membawa kita sampai ke surga, akan membawa kita menapaki sampai ke surga. Kita tidak akan lepaskan itu, Bapak Ibu Saudaraku, karena jelas sekali bahwa hukum Taurat tidak, saudaraku, membawa kita sampai ke surga. Ada satu kejadian juga di dalam Alkitab, saudara. Coba kita buka yuk, saudara. Orang-orang yang sudah menerima kebenaran ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Saya akan baca buat saudara ya. Ya. Saudara menyimaknya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus
Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau menghajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat lagi." Jadi Paulus mengajarkan, saudaraku, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang Yahudi, untuk melepaskan hukum Taurat, melepaskan hukum Musa. Karena apa? Kamu sudah tidak hidup lagi. Jelas kamu tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan membawa kamu ke surga. Hukum Taurat adalah penuntun, aturan, undang-undang yang akan menuntun kamu untuk kamu hidup tertib, teratur, untuk boleh sampai ke tanah perjanjian. Melalui hukum Taurat kamu diperkenalkan itu dosa. Tetapi justru ketika kamu mengenal dosa, dikatakan jangan, malah kamu melakukannya. Sehingga kamu terikat dengan dosa. Yang dulu kamu gak sadar, sekarang kamu sadar bahwa kamu terikat dengan dosa. Dan ketika orang terikat dengan dosa, saudaraku, ini kasih Tuhan, tidak ada ampun, tidak akan bisa dia sampai ke surga sampai Kristus Yesus lahir. Kristus Yesus lahir, dia menjadikan jembatan, bridge untuk membawa saudara sampai ke surga. Bukan dengan hukum Taurat. Jelas hukum Taurat tidak menyelamat. Bukan dengan hukum Taurat, tetapi dengan hukum kasih. Dengan hukum kasih, dengan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, bukannya berarti bahwa Pak, kalau gitu kita udah gak bisa lagi berbuat dosa. Seharusnya tidak lagi berbuat dosa. Karena apa? Karena kita tahu itu dosa. Kita tahu itu gak benar. Kita tahu itu jahat. Orang yang udah mengerti kasih karunia, harusnya dia tidak lagi hidup di dalamnya. Karena ingat bahwa Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, ditaruhnya tempat yang mulia. Apakah kita mau balik lagi ke situ? Kalau kita masih balik lagi ke situ, saudaraku, artinya apa? Kita menyia-nyiakan korban firman Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita mengorbankan, saudaraku, menyia-nyiakan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus buat dosa kita di kayu salib. Kita menyia-nyiakan, menyepelekan, menganggap remeh, menganggap hal yang biasa. Bahkan ada orang-orang Kristen yang udah gak sadar lagi kalau itu dosa. Dia udah gak sadar lagi kalau itu dosa. Tapi kalau kita masih sadar, denyut jantung kita masih bergerak, berdetak dengan kencang ketika kita berbuat dosa. Saudaraku, ini kasih Tuhan, pengakuan iman kita masih tersedia korban pengampunan dosa. Amin. Ketika kau datang kepada Tuhan, kau minta ampun sama Tuhan. Tapi dengarkan baik, jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan kita berpikir semakin banyak, saudaraku, ya, kita berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia Tuhan buat kita. Tidak, saudaraku, ya, tidak demikian. Justru, saudaraku, kita harus semakin mengerti, kita harus semakin sadar bahwa itu gak boleh. Itu gak boleh. Makanya kembali lagi ke dalam Matius pasal yang ke-5. Ya, kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Oke, dikatakan apa? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini dikatakan bukan tidak lebih baik. Ya, mungkin kau bisa lakukan baik, saudaraku. Mungkin bukan itu poinnya. Tetapi dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Tidak lebih benar. Mereka udah melakukan sedemikian rupa.
saudaraku. Dan itu tidak benar. Kalau kita juga melakukan itu, ya kita tidak benar. Makanya kita diminta sama Tuhan untuk melakukan lebih benar dari mereka. Kita sudah mengenal hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Itu yang kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita melakukan hukum kasih. Yang kita lakukan adalah bukannya urutan-urutan hukum Taurat. Yang kita lakukan adalah kebenaran. Amin. Yesus adalah kebenarannya absolut. Katakan amin. Saudaraku, di era sekarang ini ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu adalah lawan daripada kebenaran absolut. Kalau kebenaran relatif, orang yang berkata ini benar, belum tentu dia bilang itu benar. Orang yang bilang oh ini salah, belum tentu salah. Orang itu bilang itu benar, itu relatif. Tapi kalau kebenaran absolut, saudaraku, tidak terbantahkan. Kebenaran absolut tidak terbantahkan. Dan kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah the truth and the righteousness. Apa itu, saudaraku? Dialah the truth, dialah kebenaran, saudaraku, yang menyelamatkan kita. Amin. Dialah the truth, dialah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dan dialah righteousness, dialah Allah yang membenarkan kita. Kalau saudara dan saya, kita dikatakan orang yang berdosa, kita boleh menjadi orang benar bukan karena kita melakukan yang benar, bukan. Tetapi kita dinyatakan benar oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan menyatakan saudara benar. Tuhan menyatakan saudara benar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, berbahagialah kita. Berbahagialah saudara dan saya. Kita orang-orang yang berdosa, enggak benar, tapi dinyatakan benar sama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini enggak benar, kita orang yang berdosa, terus dinyatakan benar, dikasih surat bebas dari hutang dosa kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa bersyukurnya kita, betapa beruntungnya kita. Artinya apa? Kita nggak lagi hidup di dalam dosa, kita nggak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran, the truth ada dalam kita, dan kita menjadi the righteousness, orang-orang yang dibenarkan. Berbahagialah saudara menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena itu Tuhan katakan hidupmu harus lebih benar. Hidupmu harus lebih benar dari orang-orang Farisi, dari orang-orang yang melakukan Taurat, dari orang-orang di luar sana. Hidupmu harus lebih benar. Karena apa? Engkau sudah mengerti kebenaran. Engkau sudah punya kebenaran dan engkau sudah dibenarkan. Kita sudah terima the truth dari Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu biar Bapak Ibu Saudaraku, kita yang sudah mengerti ini, ya saudara boleh katakan kiri kanan saudara, kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Saudaraku ya, saudara tidak hidup dalam kutuk dosa, tidak hidup dalam ikatan dosa, tapi saudara hidup untuk kebenaran. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, ini kasih Tuhan. Yesus kaum kebenaran. Kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ya, yuk. Kita mau hidup di kebenaran karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Bukan karena hukum Taurat kita dibenarkan, tapi karena iman percayamu kepada Tuhan, iman percayamu kepada Yesus Kristus Tuhan, engkau boleh dibenarkan. Ku rindu setiap waktu. Amin. Kita sama-sama katakan pujian ya saudara ya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di
Saudaraku, semua boleh menjauhkan mata saudara. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukurlah saudara dan saya, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kita boleh dibenarkan. Kita boleh menerima anugerah keselamatan. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tapi Dia menggenapi dan sekaligus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini bukan berarti bahwa saudara bisa melakukan atau melanggar apa yang dikatakan hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan. Itu sudah dirangkum menjadi satu hukum kasih. Kalau kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka kau tahu itu dosa dan kau tidak lagi melakukannya. Kau akan mengasihi sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu. Kau tidak akan sembarangan melakukan kesalahan, kejahatan dan dosa.